Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Kutukan Nyi Ronggeng. Nyi Ratnahrang merupakan seorang penari ronggeng terkenal di tahun 1920-an. Kemolekan wajah dan keindahan bentuk tubuhnya memang termasyhur. Namun sayang, ada sebuah tragedi mengenaskan yang membuat sang penari ronggeng tersebut terenggut nyawanya. Jasad sang penari tersebut dihanyutkan ke sungai. Akan tetapi, ketika ditemukan jasad penari ini lalu dikubur di sisi sungai Cigede, saat ini makam Nyi Ratnahrang, si penari ronggeng, acap kali jadi objek mencari berkah. Meskipun sesepuh kampung di sana melarang keras siapapun menziarahi makam Nyi Ratnahrang. Ada apa gerangan? Cerita sukses seorang penari ronggeng termasyhur di era 1920-an ini masih terngiang hingga sekarang, khususnya bagi masyarakat Kuningan, terlebih untuk kalangan pekerja seni. Tidaklah mudah melupakan semuanya. Di masa jayanya, nama Ratna merupakan sosok wanita yang memiliki kecantikan di atas rata-rata. Sebelum tragedi pilu yang dialami, umurnya saat itu baru menginjak 19 tahun. Rambutnya panjang tergerai indah, bodinya sungguh aduhai. Bila dalam bahasa Sunda, kemolekan Ratnahrang semacam itu dikiaskan dengan kata-kata nugelis wanti-wanti, endahna kabina-bina. Tiap kali ia tampil di atas panggung, mulai dari ujung rambut hingga ujung kuku, selalu jadi perhatian para kaum adam, para jawara, para bangsawan, hingga rakyat biasa mabuk kepayang melihat kemolekan Ratnahrang. Di samping kecantikan yang sempurna, Nyi Ratnahrang memang seorang ronggeng berbakat. Dia tenar karena kemampuan, tidak semata-mata karena kecantikannya. Hampir tiap ada hajatan, pesta-pesta, atau perayaan, orang-orang selalu menggelar panggung dengan ronggeng Nyi Ratnahrang. Setiap kali Nyi Ratnahrang manggung, banyak sekali orang yang menonton. Jangankan kaum pria, kaum wanita pun banyak yang menyukai keindahan tarian dan tubuh sang ronggeng. Tidak sedikit kaum wanita yang bermimpi parasnya bisa secantik Nyi Ratna. Di suatu perayaan, saat itu Nyi Ratnahrang diundang menjadi bintang. Saat itu hadir kaum menak atau kaum bangsawan, orang-orang kaya, serta para jawara. Mereka berlomba ingin menari bersama Nyi Ratna. Bukan itu saja, tak sedikit pula yang ingin mempersuntingnya menjadi istri. Akan tetapi, ada pantangan dari mucikari yang membesarkan namanya, bahwa Nyi Ratna terikat perjanjian untuk tidak menjadi seorang istri sebelum satu hajatnya dicapai. Untuk itulah keinginan mempersunting Nyi Ratnahrang tinggal impian belaka. Dan di sisi lain, predikat kaum ronggeng yang negatif ketika itu sudah terlanjur melekat. Sebab selain memiliki suara yang merdu, tubuh yang sempurna dan tarian bagus, para ronggeng ketika itu bisa diajak kencan. Dan tak jarang siap bermain ranjang dengan siapa saja yang bersedia membayarnya dengan harga yang tinggi. Seperti itulah image negatif itu juga menimpa Nyi Ratnahrang. Maka tidak mengherankan, setiap ada pesta yang menghadirkan Nyi Ratnahrang sebagai ronggeng, pasti selalu terjadi keributan. Sebab utamanya tiada lain karena penonton berlomba-lomba untuk bisa menari atau memboking Nyi Ratnahrang. Pada suatu waktu terjadilah keributan antara dua orang jawara yang jatuh hati kepada Nyi Ratnahrang. Mereka berebut ingin bercinta dengan sang ronggeng. Sebagai jawara, mereka bersumpah, siapa yang menang dalam pertarungan itu, maka dia yang berhak atas Nyi Ratnahrang. Puncaknya terjadilah pertarungan yang sengit, namun tidak ada seorang pun dari mereka keluar sebagai pemenang, sebab keduanya sama kuat. Tak disangka, pertarungan memperebutkan Nyi Ratnahrang kali ini berbuah petaka. Tubuh Nyi Ratna terluka parah, dan luka itu membuatnya meninggal di tempat kejadian. Dan sesaat sebelum Nyi Ratnahrang mengembuskan nafas terakhirnya, dari bibirnya yang mungil, kutukan itu terucap, "Di sini, di daerah ini,
tak akan ada perempuan yang secantik dirinya sampai umur 19 tahun. Itulah bunyi kutukannya. Dari penuturan orang-orang tua di sana, kata-kata petuah atau supata itu mengandung arti tidak akan ada perempuan yang cantik dengan rambut panjang tergerai sampai usia 19 tahun di daerah tersebut. Oleh karena itu, janganlah heran bila di Ciherang Kuningan cukup sulit menemukan gadis cantik yang berusia di bawah 19 tahun. Kebanyakan dari mereka diungsikan oleh orang tuanya ke rumah saudaranya di luar Ciherang. Nanti, setelah usia mereka lewat 19 tahun, maka mereka baru kembali ke Ciherang. Dipercaya, sampai saat ini sudah 9 orang gadis cantik menjelang usia 19 tahun yang meninggal dunia. Para gadis ini meninggal dengan berbagai cara, mulai dari yang aneh, juga ada yang menderita sakit terlebih dahulu, baru kemudian meninggal. Sesudah Nyi Ratna Herang meninggal akibat tragedi pertarungan itu, mayatnya dihanyutkan di Sungai Cikede, hingga akhirnya jasad Nyi Ratna Herang ditemukan warga di blok pemujaan, tepatnya di Desa Ciherang. Jasad yang sudah rusak dan mengeluarkan bau itu dimakamkan di pinggir sungai, tidak jauh dari tempat ditemukannya. Berita penemuan mayat Nyi Ratna Herang cukup menggemparkan masyarakat sekitar sungai. Maklumlah, karena Nyi Ratna merupakan seorang ronggeng tersohor. Tidak tahu siapa yang memulainya, semenjak saat itu makamnya sering disiarai orang yang simpati kepadanya, terlebih dari kalangan seniman. Malahan lambat laun, tidak sedikit peziarah yang meminta sesuatu dari makam Nyi Ratna, mulai dari pemilik grup kesenian, ronggeng, serta para seniman, antara menziarahi makamnya dan memohon agar dirinya bisa sukses. Sedangkan para ronggeng yang berziarah, umumnya memohon agar dirinya bisa tenar dan cantik seperti Nyi Ratna Herang. Seringnya makam itu dijadikan tempat meminta. Tak ada lokasi di sekitar kuburan Nyi Ratna Herang menjadi tempat wingit dan angker. Hanya orang-orang tertentu saja yang berani mendekati makam Nyi Ratna. Menurut beberapa pengakuan warga, dari sekitar makam Nyi Ratna Herang sering muncul kembang karang, yang tak lain adalah anak kecil yang berkelebat bolak-balik di sekitar makam. Namun bila orang melihat dan mengejarnya, sosok bocah kecil ini menghilang begitu saja. Demikian sahabat Sejuta Kisah, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan saksikan video-video kami yang lain yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.